semua. Halo. Selamat datang di studio LSM. Rasa-rasanya ada yang berbau prestasi hari ini datang ke sini kawan. Jadi teman-teman geng LSM semua, kita kedatangan siswa-siswi berprestasi dari salah satu sekolah di Kota Cilegon. Mungkin kita kenalan aja dulu kali ya. Di samping saya ada Mas Muhammad Damar Muhyiddin. Damar. Muhammad Damar dipanggilnya? Damar. Damar. Dan di samping ada Aku Chelsari Mbak Zaskia, biasa dipanggil Chelsa atau Sasa. Chelsea atau Sasa? Mungkin Sasa. Iya. Sasa. 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 Oke, yang di sampingnya ada Aku Muhammad Raffi Maulana Yusuf, biasa dipanggil Raffi atau temen aku biasa di sekolah panggilnya Rapoy. Oh, Rapoy. Iya. Oke. Iya, Rapoy. Halo Rapoy. Raffi aja manggilnya. Raffi aja? Iya, Raffi Ya aja. udah Raffi sama Sasa aja kali ya. Iya, oke. Jadi teman-teman ini kalau boleh tahu berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Iya. Yang dengar-dengar nih katanya jadi nggak sengaja lagi main medsos gitu kan, ternyata anak-anak sekolah ini lagi ada event, nama eventnya FL apa tuh? FLS 2N. Iya, nama eventnya itu. Ternyata ada lo perwakilan dari Banten untuk bersaing skala nasional. Keren dong. Keren dong. Itu gimana tadinya kok teman-teman bisa ada di sana? Itu eventnya seperti apa sih kalau boleh tahu teman-teman? Nah, udah deh, Damar deh. Ya, udah marah. Tadi dia milih, ini jawab. Ya, eventnya tuh ya tentang seni, berbagai macam seni Oke. diatasin Aha, di asal itu. ya. Ya, salah satunya kayak film ini. Salah satunya kayak film ini. Nah, Oh, ada begitu. komik digital, ada tari, ada Aha. nyanyi, ada solo gitar. Oh, berarti banyak lah seputar seni ya. Iya, iya. Seni. Ini sebelum narik jauh kita ngebahas tentang film, emang teman-teman hobi atau suka nonton film gitu? Kalau boleh tahu, Sasha? Kalau aku sih kayak iseng-iseng kadang-kadang suka bikin video gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin ada konten-konten untuk sekolah gitu kan. Jadi aku suka bikin video gitu, ngedit-ngedit juga, ngedit-ngedit tipis aja iseng gitu. Isengnya tapi juara nasional. Bisa lah iseng-iseng juara nasional gimana tadinya Coba itu. dia. Kalau Raffi gimana Raffi? Kalau aku emang suka videografi sih sama editing. Terus akhirnya kemarin tuh dikasih kesempatan buat ikut FLS 2N dan alhamdulillahnya ya nyampe ke nasional. Alhamdulillah nyampe ke nasional. Orang tua gimana respon? Pastinya bangga dong, apalagi kan ini kan bukan kita dari kota terus ke provinsi ke nasional, itu kan menurut kita udah titik di tinggi kita gitu kalau. Iya dong. Dan ini tuh hal di luar dugaan kita gitu. Mungkin kita awalnya nggak berekspektasi tinggi kalau kita bisa sampai ke nasional, tapi alhamdulillahnya kita bisa sampai sekarang kayak gini gitu. Keren dong. Emang di sekolah ada mata kuliah, kirain kuliah. Ada pembelajaran tentang film apa jatuhnya ke apa ekstrakurikuler ya sekarang itu ya? Iya, ekskul. Kalau di sekolah sih lebih ke jurnalistik Iya ya. sih. Iya, kalau Jurnalistik. iya kalau khusus film itu kita Belum belum ada. ada. Iya. Terus teman-teman latihannya gimana tuh pola latihan? Memang rutin diadain di sekolah atau gimana? Kalau dari aku emang suka penasaran aja. Dari dulu dari SMP tuh penasaran sama yang namanya videografi. Apalagi dulu tuh sering bikin ikut-ikutan bikin sinematik gitu kan lagi rame-ramenya dulu tuh ikut-ikutan. Terus pokoknya nyampe ke SMA ini sampai sekarang. Berarti kamu bisa dikatakan bisa menguasai equipment, salah satunya kamera itu. Iya. Kamu pakai apa biasanya? Kalau awal belajar sinematografi, videografi gitu ya pakai HP aja sih. Oh, pakai Terus, handphone. iya. Terus di SMA ini sebenarnya aku belum punya kamera ya. Terus ada temen dia tuh punya kamera kan. Kita tuh iseng-iseng lah pakai kamera itu buat videografi. Terus pas kelas 11 itu ada mata pelajaran Project P5. Itu Apa tuh? ada itu kayak pengembangan apa sih Sa? P5 ini? Pengembangan Penguatan profil pemuda. Yap. Pemuda Pancasila. Ya pokoknya itu dah. Pokoknya di luar dari mata pelajaran akademik gitulah project itu. Itu ada salah satu tugasnya di akhir semester itu bikin film. Soal temanya itu pembulian. Mulai dari situ udah serius nih mau bikin film kan. Akhirnya udah nih dapat
nilainya bagus lah dari guru kita di wali kelasnya. Aha. Terus dari situ ada kakak kelas aku namanya Kak Felis yang ikut FLS 2N di tahun sebelumnya ngelihat film aku yang dari Project P5 ini. Siapa? Kak Felis? Kak Felis ya. Oh, Kak Itu Felis. tahun Siapa FLS ya 2N dia? tahun 2023 itu. Iya, Oke, bukan oke. itu. Terus? Diundang kan ke mau ikut FLS 2N enggak, soalnya dilihat dari film kamu yang di Project P5 itu lumayan bagus gitu lah. Oh, jadi diarahin Iya. sama senior lah bisa dikatakan. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kakak kelas ya. Mm-mm. Oke, terus? Ya gitu aja sih kalau aku. Oh gitu. Kamu motivasinya gimana sih? Itu tuh awalnya tuh Raffi tuh kan ngechat aku ya. Oh, Raffi. Iya, Raffi ngechat aku kayak Oh. ada event FS 2N ini gitu kan, film gitu kan. Dan kebetulan juga kan aku kan suka kayak buat video-video, cuman kan yang nggak seserius Raffi gitu kan. Aku iseng-iseng aja. Dan dan awalnya tuh aku ngira kayak pembuatan film apa sih kayak ya udah gini doang ini buat video, udah kelar ngedit gampang gitu kan. Oh, nah, awalnya gitu mikir gitu. Gampang. Awalnya gitu. Nah, setelah tahu pas kita kepilih untuk buat lanjut buat jadi peserta FS 2N buat ke kota, ternyata buatan film itu ya di luar nalar ternyata di luar dugaan aku gitu, susah banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah buat video terus pelatih kita tuh ngelihatnya kurang, kita harus retake lagi jadi gitu. Jadi awalnya aku karena diajak sama Raffi aja sih. Oh, awalnya karena diajak Raffi. Iya. Berarti sebelumnya belum pernah sama sekali, cuman iseng video-video Iya, aja. kayak Project P5 juga itu aku yang ngedit, aku yang bikin video. Masih di smartphone berarti ya? Iya, di HP. Oke, kalau Damar gimana Dam? Sebenarnya kan saya emang dari jurnal. Iya. Salah satu senior anggota jurnal ini namanya Kamiftah. Iya. Kamiftah ini temennya si Kak Selsa itu. Ya. Kenapa senyum-senyum Selsa? Nah, saya di chat ya disuruh ke perpus, ternyata ngomongin tentang film FLS itu. Oh, ngobrolin tentang itu. Terus apa yang dipikiran Damar pada saat itu ketika meeting itu? Ya sebenarnya ditawarin mau nggak ikut lomba. Ya ayo aja. Sebenarnya tujuannya cuma mau buat belajar aja. Oh, tujuannya buat belajar. Tapi belajarnya udah nyampe skala nasional ya. prestasinya. Gimana tuh, ada pertimbangan apa lagi tuh setelah sampai tahap titik situ? Ada pertimbangan apa? Ya. Setelah ternyata gue nyampe sini. Apakah ini hanya sekedar iseng? Tadinya kan iseng kan? Iya. Kayak Sasa iseng kan? Awalnya iseng. Kayaknya dari situ sih mulai makin yakin sih kalau passion aku tuh ada di videografi gitulah. Mulai makin yakin. Kalau passion. Makanya nanti insya Allah aminnya Amin, mau amin, ngambil PTN-nya tuh di jurusan film televisi. Wow. Serius? Iya. Aku dukung nih. Iya. Mau kemana rencana? Kuliah, study? Kuliah PTN pengennya sih di Unpad ya, Universitas Pajajaran. Oh, mau di Unpad. Kita doakan lah, mudah-mudahan apa yang diinginkan terrealisasikan. Terus rencana kemana Sasa? Kalau aku ngambil jurusan ilmu komunikasi, cuman kan ilkom itu kan banyak bidangnya ya. Jadi Sama aku dong. antara PR kalau enggak broadcasting, dan itu di Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau untuk pilihan keduanya itu di Universitas Negeri Malang. Malang? Iya, Jauh Malang. sekali ke Malang. Kenapa mau ngambil ilmu komunikasi? Karena aku ngerasa passion aku di Ilkom, dan juga kakak aku juga di situ kan. Jadi aku tahu nih gambaran Ilkom tuh kayak gimana, dan aku ngerasa kalau diri aku tuh ada di situ gitu. Oke, ya sesuai keinginan lah ya. Iya. Damar? Insya Allah di peternakan atau enggak teknik mesin. Wah, jauh kan? Jauh ya, jauh. Sama topik pembahasan kali ini. Gak masalah. Iya. Tapi kan balik lagi, ya itu pilihan ya. Iya. Kenapa di peternakan kalau nggak teknik? Di peternakan karena ayah beternak. Kalau misalkan teknik mesin ya pengen aja. Oh, pengen aja. Nggak apa-apa, kita support Jong. Ya kan, jangan mentang-mentang bencar semua nih karena kesibukan masing-masing. Teman-teman lupa akan apa yang udah pernah dilakuin project bersama gitu kan, apalagi sampai skala nasional untuk bikin film nih. Oke, sebelumnya mau nanya, ini sebelumnya memang teman-teman udah deket secara pertemanan, apa ketemu di project aja nih?
Kalau untuk aku sama Raffi itu kan karena kita satu komplek, jadi satu komplek. Iya, oh, jadi ada komplek. Oke. Satu komplek. jadi kita udah dekat gitu, udah lama. Cuman kalau untuk Damar sih kalau aku dekat itu waktu pas kita satu project aja sih. Iya. Iya. Oh, berarti baru kemarin-kemarin. Iya, baru kemarin. Oke. Iya. Adaptasinya gimana, Damar? Ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Iya, jalanin aja. Jalanin aja. Karena Damarnya orangnya sesimpel itu gitu ya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Wah, berarti seru lah ya. Gas aja. Gas aja Mar ya. Oke. Ini pertama kali ketemu nih, ya kan? Pasti kan akan berdiskusi seputar ide kreativitas. Kita mau bikin apa nih? Kita kan tadi udah ngebahas tentang prestasi nasional. Kita balik lagi mundur yang di awal gitu kan sebelum nasional. Berarti kan ada tingkatannya skala apa? Kota ya? Iya, kota. Nah, ada skala kota. Itu gimana tuh untuk meng-create filmnya itu? Idenya dari siapa tuh muncul? Sebenarnya sih kalau ide tuh kita pertama-tama itu dari kita bertiga dulu, Iya, ngumpulin ide bertiga. masing-masing. Ya udah ketemu kan semuanya kan. Iya. Nah, Terus kita nentuin hari hanya buat ngumpulin ide kita masing-masing gitu. Nanti kita bahas. Pas Oke. sudah kita bahas bareng-bareng, akhirnya kita ngambil ide dari siapa sih? Lu ya saya? Iya. Iya, dari Sasa. Mhm. Yang tingkat kota sih. Ya, sebelum kita lanjut untuk ke kota itu, kita tuh di battle sama adik kelas. Jadi ada 2 kelompok nih. Jadi kelompok kita sama kelompok adik kelas. Waktu pas kita kelas 11, adik kelas berarti pas kelas 10 gitu. Jadi di battle nih. Jadi kita pembuatan video dulu semenarik mungkin. Abis itu diseleksi sama ada juga kakak kelas kita yang dulunya juga pernah ikut film, Kak Felis. Dia mantan kelas 2N, dia sampai provinsi. Jadi diseleksi juga nih sama Kak Felis sama juga Pak Andi. Dan ternyata kita yang maju untuk lanjut ke persiapan untuk kota gitu. Oke, maksudnya di battle nih, maksudnya adik kelas kamu ngirim video, Iya. dikurasi gitu. Iya, Oke, seleksi. oke. Iya, diseleksi. Akhirnya dipilih lah. Kita gitu. Kita ada yang dapat. Iya. Nah, terus itu untuk lomba di tingkat kotanya dengan materi yang sama atau buat yang baru? Kalau yang untuk kota itu kita buat yang baru. Karena kan kalau misalnya waktu pas kita seleksi itu nggak ada ketentuan temanya ya. Oke. Iya, dan Oh, seleksi internal dulu maksudnya? Iya, iya. Oh, oke. Dan iya, kalau iya. untuk kota baru kita buat baru karena temanya ada tema lagi nih. Mhm. Merdeka berprestasi, talenta seni menginspirasi. Tingkat kota. Iya, tingkat kota. Oke. Sebenarnya tema itu tuh dari kota sampai nasional tuh sama. Iya, sama. Oke, terus? Iya. Terus abis itu ya udah kita prepare untuk buat ke kota. Kita sekitar berapa ya? Prepare tuh. Persiapan itu ada kurang lebih sebulan sih kayaknya. iya, kurang lebih sebulan lah. Ngapain aja tuh pas prepare? Pasti seru tuh. Dan itu lebih mengenaskan lagi sih kita waktu pas bulan puasa ya. Jadi kita latihan. Jadi kita latihan bikin film itu waktu pas siang-siang bulan puasa. Jadi gak kebayang ya. Itu baru film latihan. Iya, baru latihan. Finalnya lagi, nanti beda lagi Iya. soalnya. Oh gitu Iya. tahapannya. Oh, banyak ya? Dan kita tuh itu juga retake berapa kali ya? Gak tahu sih, gak kebayang. Gak kebayang Pokoknya sih. capek. Iya, pokoknya capek banget lah. Karena kan Haus dong. iya haus banget kan. Siang-siang panas terik terus Sasa kan bisa alasan ya. harus jujur ya guys. Ya, terus. Iya, jadi pas kita lagi syuting tuh siang-siang tuh ya itu kendala itu haus. Mungkin kita jadi gampang capek gitu. Iya. Gitu. Perdebatan idenya gimana? Ada nggak diskusi misalkan nggak suka nih yang hal nulisnya jangan kayak gini gitu kan secara teknis atau misalkan memang kalian langsung ngebahasnya tentang ide cerita dulu untuk teknisnya nanti deh lain setelah ide final pada saat itu. Iya, kita bahas ide ceritanya dulu yang pertama sih. Lakuin yang susah tuh kita udah dapat ide ceritanya bakal kayak gimana, intinya kayak gimana, cuma kita pikirin lagi plot filmnya itu yang kayak gimana nantinya, yang sekiranya kita tuh beda dari sekolah yang lain, yang dikasih sekolah lain kayak gimana. Oke. Ini kan kalian udah maksudnya udah diupload kan videonya. Berarti boleh dong diceritain tentang logline-nya ataupun synopsis-nya, nggak masalah? Masalah nggak? Masalah nggak? Maksudnya untuk diskusin intisarinya filmnya tentang apa yang tingkat kota?
Oh iya, Boleh. nggak masalah. Gak masalah sih. Nggak masalah. Iya. Boleh tahu dong kalau untuk sinopsisnya deh. Jadi kita biar teman-teman geng LSM di rumah mendengarnya, oh ternyata teman-teman lagi garap film ini waktu tingkat kota gitu. Kalau untuk yang ke tingkat kota itu judulnya tuh Benang Kecil Tak Terputus. Jadi kayak menggambarkan sebenarnya ada orang yang ngebully, jadi orang yang ngebully, tapi sebenarnya dia itu nggak mau ngebully gitu. Karena mungkin karena emang sifat dianya emang kalau untuk pendekatan itu mungkin cara dia kayak ngebully. Jadi orang-orang tuh menganggapnya kok wah ini dia mau ngebully nih, padahal dia tuh ada niat baiknya gitu. Oke. Gitu Berarti sih. poinnya itu dan dikemas sedemikian rupa hasilnya padahal tidak seperti itu ya tujuannya. Seperti itu kurang lebih ya. Iya betul. Itu yang nulis siapa? Itu yang nulis sebenarnya aku, cuman kita juga kembangin juga bertiga gitu, jadi bareng-bareng. Oh, bareng-bareng ya. Iya, tetap bareng-bareng. Iya. Oke. Oh, di project ini tuh cuman untuk 3 orang ya? Apa boleh 4 orang atau 5 orang? Sebenarnya sih kalau ketentuan dari juknis lombanya yang boleh dimasukin ke lombanya itu cuma 3 orang doang. Iya. 3 orang. Berarti Kalau teman-teman ada- semua aja. Apa namanya? Kru pendukung juga boleh sih. Oh, boleh. Selama ya proses syuting. Proses syutingnya. Berarti kalau dari sekolahnya mah dikirim 3 orang Iya, gitu. kirim 3 orang. Oke, berarti untuk penulisannya bertiga lah bisa dikatakan seperti Iya. itu. Untuk jadi yang DOP-nya siapa nih? Siapa DOP-nya? Oh, Damar. Ih. Gimana? Ngomong Gimana aja Damar? pada. Ada kesulitan waktu syuting? Kesulitannya ya karena basicnya foto gitu ya, Oke. fotografi, terus ke video agak susah gimana cara moving kameranya, Mhm. apalagi kalau yang mundur stepnya masih susah, atau enggak yang crap juga. Oh gitu. Mengatasinya gimana tuh? Latihan aja. Latihan aja. Oke, Simpel, oke. padat Simpel aja. banget ya. Saya Simpel, padat, latihan jelas. aja. Iya, kalau nggak latihan gak kelar-kelar. Nah, sutradaranya tadi siapa nih? Aku. Oh, Sasha sutradaranya. Kenapa pengen jadi sutradara? Apa ya sebenarnya karena langsung dipilih aja sih. Jadi siapa yang jadi sutradara? Mungkin karena Langsung dipilih. bukan dipilih sih, kayak berjalannya aja sih sebenarnya sih. Oke, Berjalannya oke. aja sih gitu Terus? kan. Kalau kesulitan sutradara sih udah pasti untuk apa namanya ngarahin orang-orang ya. Apalagi waktu itu lebih sulitnya tuh kan kalau misalnya di kota sama provinsi itu kita ngambil pemerannya dari teman sekitar kita kan. Jadi gitu. Beda lagi berarti ya? iya, jadi apa namanya kebetulan apa namanya pemeran kita yang di kota sama provinsi itu dia model. Jadi mungkin Oke. dia ada gambar udah bisa ngegambarin nih gimana caranya berakting gitu kan. Dan jadi aku ngarahinnya juga lebih enak gitu kan. Dan kalau misalnya ke nasional itu kita apa namanya kita ngambil pemeran orang random gitu. Jadi sulit juga ya? Iya, nah itu sulit banget tuh karena kan namanya juga orang awam mungkin mereka gak tahu nih cara beraktingnya tuh kayak gimana. Jadi aku tuh benar-benar harus ngejelasinnya tuh benar-benar secara detail dan supaya orang itu ngerti gitu. Jadi gitu. Oke, itu pertama kalinya kamu ngedirect jadi sutradara atau memang udah pernah sebelumnya? Aku pertama kali sih. Pertama kali? Iya. Nervous nggak tuh? Iya, nervous juga pasti ada dan ini ya kayak capeknya juga mungkin karena ngomong terus jadi kan. Jadi kayak capek gitu. Capek cuman nggak apa-apa. Jadi aku bisa tahu nih gimana cara sutradarain orang-orang tuh kayak gimana. Jadi aku belajar dari sini gitu. Jadi ada pembelajaran juga Iya, di betul, sini. iya. Seru. Dirimu sebagai apa? Editor. Oh, editor. Kaciu sini editornya. Boleh. Jadi semua hasil karya itu hasil buah tangan editor dari kamu. Tetap pantauan kan kolaborasi juga kerja sama DOP, tim penulis gitu kan. Gimana ngeditnya, ada kendala? Susah? Bisa dibilang sih cukup stres banget sih. Stresnya kenapa? Soalnya editing sendiri tuh udah makan hari tuh beda sendiri, kayak syutingnya cuma berapa hari doang, editing bisa nyampe seminggu lebih. Itu buat edit doang, soalnya ini kan ketentuan lombanya itu kan maksimal 3 menit ya isi konten filmnya. Oh, 3 menit. Sama aja sedangkan- tuh tingkat kota, Iya, provinsi. semuanya sama. Oke, 3 menit. Sedangkan dari semua film yang dari tingkat kota, provinsi sampai ke nasional itu bisa lebih dari 3 menit. Kalau dijadiin satu cerita gitulah, bener-bener full. Jadi bingungnya tuh kayak gimana caranya filmnya dijadiin 3 menit. Kalau bisa di bawah 3 menit lah. Namun tetap
ceritanya itu tersampaikan lah apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Ya pusingnya di situ, terus juga kendala di nyari backsound sih, karena buat Oke. nentuin emosi dari scene-nya itu kan tentunya kita kan nggak bikin lagu sendiri ya, kita ngambil resource-nya dari YouTube, dari manapun itu lagu, pokoknya lagu-lagu bukan yang bikinan kita. Jadi di situ posisinya nentuin lagu ini di sini ini kayak wah ini kayak aku kurang pas dikit nih, ganti lagi, kurang pas lagi, ganti lagi, pokoknya nyampe bener-bener dapet itu kurang lebih lama di soundnya sih. Oh gitu. Iya. Hampir makan waktu 1 minggu itu ya. Iya, lebih. Kalau yang provinsi malah bisa 2 minggu ngeditnya. Itu selama seminggu ditemenin kan ya Mas Casha, sama Ya, Damar. ditemenin dong pastinya. Mereka care juga dong. tetap ikut posting juga sih nyari soundnya. Oh, Nyari back kamu sound. melibatkan mereka juga ya? Oh, Iya. bagus lah. Jangan sendiri-sendiri ya. Sekalian Kalau musiknya kalau rame-rame sendiri ya. gak kebayang sih. Oke. Seru sekali. Berarti teman-teman katakan oke lah kita masuk ke submit gitu kan. Pas ketika submit itu teman-teman kan diundang atau gimana tuh sifatnya untuk menghadiri event gitu kan untuk menentukan pemenangnya dan juaranya. Iya. Ya kan? Itu di mana diadainnya? Kalau di Cilegon di Kalau yang kota ya? Kalau yang di kota itu kita di SMA 3 di Semantel. Di sana. Iya di Semantel. Jadi teman-teman berkumpul di sana dan pada akhirnya teman-teman ada nominasi atau enggak, apa langsung disebutin? Langsung disebutin. juga kita screening dulu sih pertama. Oh, screening dulu. Screening semua film ditayangin, sama ada sesi kita buat presentasiin film kita gitu ke jurinya. Oh, ada presentasi Iya, ada juga. presentasi. Iya. Sama sesi tanya jawab. Jadi juga penilaiannya itu di situ langsung di Iya. tempat gitu ya. Jadi jurinya nonton dulu nih. Gitu. Baru kalian pitching itu. Ya, Oke, jadi ada sesi tanya jawabnya. ya. Nah, Dan gimana itu juga diliatin sama sekolah-sekolah lain juga. Oh, Iya, open. kita berkumpul bareng Iya, semua sekolah peserta yang lainnya juga. Iya. Gimana tuh perasaannya teman-teman? Jujur ya, aku Gimana perasaannya tuh? pertama kali presentasi diliatin sama orang banyak, jujur tuh nervous ya. Walaupun udah latihan berkali-kali, pasti ada aja kagok-kagok gitu. Kagok, ya. Karena deg-degan gitu kan. Iya. Pertama kali aku kayak gini gitu kan, presentasi diliatin sama banyak orang gitu. Tapi pada akhirnya pas selesai presentasi dan sesi tanya jawab, akhirnya lega juga gitu. Gitu. Terus Kalau nggak agak kepleset nggak presentasinya, apa aman sejauh Wah, kepleset dikit. dikit? Iya dikit. Tapi teman-teman ngebantu diskusi juga kan, maksudnya ngebantu presentasi juga. Apa Iya, hanya semuanya. seorang sutradara aja yang Semuanya presentasi. Semua Kita presentasi udah kita bagi-bagi, iya. Oh gitu. Iya. Berarti aman. Aman, alhamdulillah. Oke lah. Pas saat pengumuman gimana tuh? Karena pengumuman juga sore, mungkin kita juga udah capek, jadi sebenarnya itu juga ada rasa deg-degan gitu kan. Dan aku tuh nggak berharap lebih ya, cuman semoga aja aku tuh mikirnya semoga aja aku dapet nih, cuma aku nggak mau berharap lebih karena takutnya kalau misalnya aku berekspektasi tinggi takutnya bikin kecewa nih. Iya. Nah itu pertama tuh diumumin dari juara 3 ya. Iya, Dari juara 3 Nas Mancil menang, juara Oke. 2 RJ, dan juara pertama ternyata Jing, jing, kita, jing, jing, alhamdulillah. jing, jing. Ternyata teman-teman juara. Iya, sebenarnya alhamdulillah. kita udah hopeless banget pas Iya. itu, kayak udah juara 2, ternyata bukan kita juga. Iya, iya, betul. Kita tuh kayak agak minder ya ngeliat karya-karya dari sekolah lain juga, ternyata bagus juga ya. Oke. Ini udah nyampe ke juara 2, nama sekolah kita belum disebutin Iya, juga. betul. Kira-kira juara satunya dapat nggak ya? Cuma itu bener-bener udah pasrah banget kayak ya udahlah Oh, kalau berarti emang belum rezekinya. pikiran ketika diumumin juara 2 itu udah oke lah, kita Iya, kalah. udah Gitu. pasrah aja. Iya udah pasrah. Iya, udah pasrah, udah pasrah. kepikiran. Iya. Tapi Udah ternyata Wah, Alhamdulillah. kaget banget. gimana Bang? Tapi ternyata Gimana ceritain gitu. Perasaan lu, perasaan. Perasaan lo waktu pas menang gitu. Di kota. kota. Iya di kota. Ya apa ya, nungguin pengumuman tuh resah. Resah. Boleh. Ya apa ya, ngelihat yang tadi juara 3 itu presentasinya lancar dan bagus banget, terus yang kedua itu juga dari videonya juga udah bagus gitu, jadi ya takut tapi gak berharap lebih gitu. Takut tapi nggak berharap lebih, dan pada akhirnya diumumkan kalian juara. Loh, gimana tuh perasaannya tuh? Ya udah pasti seneng banget lah ya gitu. Iya. Heeh, Seneng banget ya. seneng banget. Oke, berarti kan kita oke lah kita juara.
Tapi kan ternyata setelah juara kesulitannya makin tinggi levelnya. Iya, latihannya juga makin berat ya. Latihannya makin berat ya. Nah, jedanya itu untuk mempersiapkan provinsi. Nah, sebelum ke situ itu diambil cuma juara 1 aja buat yang ke melangkah Juara provinsi. 1 sama 2. Oh, berarti 1-2 berangkat Iya. ke provinsi. Jadi Semandak sama RJ. Iya, berarti maju untuk ke Iya. provinsi ya Iya. kan. Nah, kan provinsi saingannya lumayan kan ya. Oh iya. Banyak juga ya dari kota-kota besar, kabupaten besar gitu kan. Itu persiapannya menjelang ke event provinsi itu berapa lama kalau boleh tahu? Berapa ya? Sama sih kurang lebih sebulan lebih malah kayaknya. Sebulan lebih. Berarti kan setelah teman-teman sudah selebrasi tapi kan ternyata semakin berat. Iya. Berarti kan semakin intens untuk ngebahas tentang ide. Nah, ide apa tuh yang pada saat itu kepikiran sama teman-teman untuk direalisasikan? Pasti kan banyak nih ide yang ini dong, itu dong gitu. Ya kalau dari cerita sih justru di tingkat provinsi ini yang paling complicated, paling rumit alur ceritanya sih. Oke. Itu ceritanya diambil dari Sasa juga kali ini. Iya. Iya. Kenapa sasanya patah hati kah? Apa gimana? Bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Bukan. Aha. Jadi kayak di kota juga kita masing-masing 3 orang ini kita buat cerita dan itu Oke. kita disuruh bikin cerita tuh minimal berapa ya? Minimal 3. Minimal Iya, 3, minimal 3. Pelatih kita Pak Andi nyuruh kita masing-masing buat cari cerita yang menarik, yang Surrealis. surrealis, Iya, oke. ya minimal 3. Dan waktu pas kita ada pertemuan lagi sama ada juga Kak Felis dan ternyata cerita aku yang buat dijadiin Iya, buat yang paling menarik. ya buat nanti di provinsi. Oh, berarti teman-teman tuh dikurasi sama Pak siapa tadi? Pak Andi, Pak Andi sama Felix. Kak Felisa. Dari 3 cerita itu dipilih lah salah satu itu untuk dimajuin ke provinsi itu. Iya. Oh, seperti itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu ceritanya tentang apa juga tuh? Untuk provinsi. Jadi judulnya itu jam 7. Jadi apa namanya? Gimana menceritakan tuh bahwa waktu pas kita di zaman sekolah kita tuh benar-benar harus belajar yang benar gitu. Kita harus taatin peraturan sekolah biar nanti buat kedepannya itu kita apa ya? Masa depannya Iya. terjamin lah. Iya gitu. Gitu ya gitu. Nah, yang menarik di cerita kita di provinsi itu di konsep alurnya, plotnya. Itu dimana kita make manipulasi waktu. Jadi si Wah, gimana nih Iya, manipulasi? jadi si karakter utamanya ini tuh awalnya dia udah lulus sekolah lah. Oke. Dia nggak ngambil kuliah, nggak ngambil apa. Terus nggak sengaja nih dia lagi merenung di suatu taman. Terus ada benda yang berkilau, apa namanya, jam bandanya. Itu narik perhatian dia lah. Terus dia ambil jamnya. Dia iseng lah, muter-muter jamnya. Ternyata pas dia puter balik waktunya itu, waktunya ikut mundur di sekitarnya. Cuma dia doang yang waktunya tetap. Cuma yang di sekitarnya itu pada mundur. Mahal banget ceritanya. Susah Iya. itu. Lumayan susah. Itu kita juga pusing mikirin soal editing visual effect-nya. Tadinya kita mau pakai After Effect yang pakai rotobrush gitu kan. Cuma kayaknya lihat dari waktunya sih antara pas udah syuting sama udah submit hasil videonya itu gak lama, bentar doang. Jadi gimana kita pikirin caranya biar si karakter utamanya tetap maju sedangkan orang-orang lainnya itu mundur. Jadi kita tuh ikutin konsep dari filmnya Christopher Nolan yang apa namanya mundurin waktu juga itu. Tenet. Inspirasinya Iya. dari Christopher Nolan. Iya. Oh, mahal Jadi lah. dia kan itu kan kalau Christopher Nolan di film Tenet itu kan Aha. si karakter utamanya ini pas syuting dia tuh yang mundur sedangkan yang lainnya tetap maju biasa aja. Makanya kita pakai itu di film provinsi kita kali ini. Jadi selama syuting itu si karakter utama dia yang alurnya dia yang jalan mundur gitulah. Sedangkan yang lainnya tetap maju biasa. Nah, pas di proses editingnya kita tinggal reverse videonya, hasilnya karakter utamanya yang maju, sekitarnya yang mundur. Gitu. Ide inspirasinya mahal juga dari Christopher Nolan. Dari teman-teman mungkin di usia teman-teman jarang maksudnya yang mantau film-film tersebut ya. Iya. Oke. Nanti dari situ teman-teman butuh berapa lama tuh untuk finalisasi untuk skrip draftnya itu untuk jadikan
ide cerita itu kan pasti kan risetnya panjang Iya, untuk nonton film dulu gitu kan sampai meyakinkan dari segi teknik pengerjaan ngeditnya juga mungkin akan memakan waktu cukup lama. Nah Iya. itu kan nggak mudah untuk meyakinkan. Udah deh ngambil ide ini. Nah itu kan pasti akan ada perselisihan kan dari teman-teman. Gimana tuh nanggapinnya? Lebih ke alur ceritanya aja sih yang kita pusingin. Gimana caranya kita nyambungin dari masa depan terus dia bisa balik ke masa lalunya. Kayak ini kan jadi ceritanya dia udah di masa depan nih yang habis lulus sekolah terus dia lamar kerja, ternyata dia ditolak karena dia tuh gak ngambil pendidikan lebih lanjut kayak kuliah gitu. Ya terus tadi dia tuh nemu jamnya, dia mundurin waktu, dia balik nih ke arah jam berapa gitu ya, nyampe ke dia pas lagi lamar kerja, ketemu bos itu, ketemu HRD. Oke. Ternyata udah berselang waktu, time skip, masih ditolak juga kerjaannya. Habis itu dia pakai lagi jamnya, dia mundurin waktu, nyampe ke tes masuk kerja, tes tulis gitu. Dia tuh udah bawa contekan dari masa depan, ditulis di tangannya buat tes tulis lagi biar hasil jawabannya benar. Terus dia mundurin waktu, balik lagi ke masa dia tes tulis kerjanya, ternyata time skip lagi, maju lagi ke hasil lamarannya, nggak dapat juga kerjaannya. Terus dia pusing lagi mana, terus dia bener-bener mundurin waktu, itu kesel banget nyampe ke masa sekolah dia, si karakter utamanya. Nah ternyata dari situ dia nyadar kalau ternyata kesalahan dia selama ini tuh emang dari awal, kayak pas masih sekolah itu dia anaknya nakal, terus gak taatin peraturan, pakaiannya nggak bener gitu. Kayak pas masa sekolah ternyata dia nih anaknya nggak bener gitu lah. Oke. Terus dari teknik pengambilan gambarnya gimana? Damar, sulit nggak nih? Yang provinsi nih. Sulit. Sulitnya? Karena yang pertama nungguin orang rame, karena waktu itu kita syutingnya di alun-alun. Oke, di alun-alun. Habis itu karena karena nggak terbiasa moving kamera, Oke. waktu itu saya movingnya mundur, dan saat di provinsi itu saya pertama kali juga megang gimbal. Oh, pertama kali megang gimbal. Itu latihan dulu nggak tuh? Iya. Oke, nah, Terus ya sulitnya itu, terus beberapa angle juga yang menurut saya kan Farel kan model tinggi dan saya gak setinggi dia, jadi agak susah gitu. Oke. Nah, dan ya karena belum terbiasa megang gimbal juga masih agak kaku gitu. Masih agak kaku. Jadi biar terbiasa mungkin kita minum aja dulu kali ya biar nggak kaku, biar nggak tegang. Silakan teman-teman kalau mau minum. Jadi ini ada minuman dari seseger itu. Ini minuman kesehatan. Jadi teman-teman boleh nikmati. Oke. Jadi gimana teman-teman habis icip minuman seseger itu rasanya? Enak sih, seger. Iya. Iya. Enak ya? Kerasa banget. Iya. Jadi biar damarnya nggak kaku lagi nanti kalau megang gimbal gitu kan. Ngepes. Lebih enjoy gitu kan. Oke, berarti film jadi. Iya, film jadi. Film jadi nih. Iya. Berarti kan teman-teman ngirim ke provinsi. Ya. Nah, itu proses kurasinya di mana kalau boleh tahu? Itu Sama. di Pandeglang. Di Pandeglang. Oh, di Iya, Pandeglang. Di Pandeglang, rumah makan apa ya, Riz? Es Rizky, iya. Oh iya, Iya, itu. di situ. Ya, jadi kayak di kota aja, jadi kita nonton bareng-bareng dulu, abis itu presentasi dan diliatin sama peserta lainnya. Oh gitu. sama, nggak beda Sama. jauh. Iya. Oke, terus masuklah ke pengumuman. Iya. Kan udah berarti metodenya sama pitching kayak gitu kan. Iya. Itu lebih nervous enggak tuh? Lebih Gak sih, karena mungkin karena aku kayaknya udah capek ya, karena itu diumumin malam. Malam. presentasi film kita itu pagi sih, udah dari pagi malah. Iya, udah pagi. Jauh ya. Bahkan jaraknya. presentasi kita tuh cuman dilontarkan satu pertanyaan doang. Satu pertanyaan doang. Kan kalau di kota itu kan kayak 3 pertanyaan dan kita cuma 1 pertanyaan. Mungkin karena waktu ya, karena tempat kita itu dibatasin waktunya karena mau dipakai sama yang lomba fotografi gitu. Masuk akal. Iya. Karena mungkin kan. Iya. Dan itu sangat alhamdulillah banget ya karena kita cuma dapat 1 pertanyaan gitu. Iya lah. Karena waktunya juga. Pertanyaannya masih inget apa?
Kenapa ngambil Kesulitan dong ini. kesulitan? Lupa deh. Lupa. Lupa. Iya, lupa. Ingat nggak Damar? Enggak. Oh. Enggak. Oke. Oke, Oke. satu pertanyaan. Iya. Tapi teman-teman lancar jawabnya. Lancar-lancar. Kok bisa lancar? Karena gampang pertanyaannya pas itu ya. Soalnya dia yang jawab langsung Iya. satu udah. Oh gitu. Iya. Butuh waktu berapa lama untuk menjawab pertanyaan itu? Gak ada semenit ya. 10 gak sih? 20. Oh, iya. Gak ada semenit. Gak ada semenit. Gak ada semenit emangnya, gak ada Karena semenit. emang simpel sih pertanyaannya. Iya, pertanyaan apa ya pas simpel. itu Cuman lupa. apa ya lupa, tapi pertanyaan emang simpel. Iya, jadi aku jawabnya juga bisa dan aku jawabnya juga nggak butuh waktu lama gitu. Berarti pede lah jawabnya. Pede. berarti- Karena di sekolah lain itu peserta lain tuh dilontarkan kayak 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, bahkan ada yang benar-benar dicecer nih karena jawaban dari peserta itu ada yang bikin juri, wah ini harus dipertanyakan lagi nih gitu. Mungkin gak masuk akal Iya, kali ya, gitu. pertanyaan lagi kayaknya. Jadi alhamdulillah kita cuma dapat 1 pertanyaan dan bisa dijawab. Mungkin karena film kalian bagus sekali, makanya dikasih pertanyaannya sederhana itu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kenapa tuh Damar bisa kayak gitu? Dapat dengar. Kalau menurut saya gak baik pertanyaan karena yang udah semua yang jadi pertanyaan juri itu udah kita lontarkan pas presentasi itu. Iya. Ah, Dan masuk akal. Kalau gak salah jurinya pertanyaannya udah kita jelasin juga. Oh, berarti ya udah dijelasin apalagi yang ditanyain, mungkin gitu kali ya. Jelas dari presentasi harusnya sih. Iya, tambah lagi filmnya memang oke gitu kan, dan susah loh, apalagi idenya itu tadi kalian ngebedahnya film Christopher Nolan, apalagi yang Tenet itu kan, itu kan nontonnya nggak cukup sekali kan? Iya. Berapa kali kamu nonton? Aku berapa ya 2 kali itu kan, pertama tuh nonton di sekolah, habis itu aku tonton lagi di rumah, dan itu aku bilang kan ke dia pusing banget nontonnya. Kenapa nonton lagi di rumah? Karena biar ngerti gitu kan, kayak meskipun sekarang aku udah lupa lagi gitu kan, Iya. tapi setidaknya aku pertama kali ya nonton benar-benar sepusing itu gitu. Mungkin ada jarang-jarang ya orang yang nonton film Tenet kayak gitu ya. Iya, apalagi kan di usia teman-teman gitu kan, dan jarang, dan itu mahal itu. Kamu berapa kali nonton Tenet? Jujur kalau Tenet sih Nggak sampai belum selesai. nonton. Oh, nggak Iya. sampai. Oh, belum nonton sama sekali. Saya dengar dari cerita dia aja sih, konsep cerita filmnya kayak gimana, dari review-review di Google, artikel juga, ya konsep manipulasi waktunya kayak gimana sama proses syutingnya, itu yang saya ambil sih. Oh, lebih seneng baca Nonton sih belum data sih. analisanya berarti kan. Kalau Damar? Sama belum pernah nonton juga. Tapi pernah lihat sekilas di YouTube. Oh, Klipnya. tetap ujung tombaknya ada di sutradara nih. Sutradara nge-treatment yang nggak oke nih ke teman-teman kan, acak-acakan semua nih alurnya gitu kan. Pendekatannya gimana tuh kan, kamu yang nonton nih hampir 2 kali gitu kan. Iya. Nyeritain ulangnya ke teman-teman ini untuk merealisasikan ide yang sudah disepakati itu gimana, Sah? Sebenarnya ini juga karena rekomendasi. Sebenarnya aku tuh bahkan kayak gak tahu ya, ternyata ini tuh ada film sama gitu dari film Tenet gitu kan, dan aku direkomendasi nih sama pelatih aku untuk nonton Tenet karena ini ada berkaitannya gitu kan gitu, dan aku tonton gitu kan. Oke. Dan karena mungkin Raffi anaknya film banget ya, jadi mungkin aku ngejelasin gak secara sekilas, dan aku ngejelasin secara aku bisa, yang secara yang aku bisa ngejelasin ke mereka, mereka bisa nangkep gitu. Iya. Oke, jadi tetap kamu sih gimana caranya menyampaikan agar teman-teman bisa apa yang ingin kamu mau gitu kan, mereka eksekusi dengan baik dan benar gitu kan. Oke, masuk ke pengumuman malam. Kan udah capek nih dari pagi kan. Ya wah itu capek banget sih, karena capek banget. Karena kan kita tuh jam 12 itu udah beres, dan dari jam 12 sampai jam berapa ya, 7 ya, sampai jam 7 itu kita nungguin buat pengumuman. Itu bener-bener kita udah capek banget. Selama nungguin ngapain aja tuh? Saya bahkan nyampe ketiduran sih nungguinnya. Aku di kamar teman aku sih. Masuk akal kalau ketiduran capek editor gitu kan. Ketemu di jam waktu malam, kumpul kan, Iya. awarding. Juara ketiga diumumin, gimana perasaan teman-teman? Itu aku masih berapa, wah kayaknya kalau misalnya kita kan nggak dapet nih 3, bukan sekolah kita, wah kalau nggak 2 ya 1 gitu kan. Oh udah pede ya kalau gak 21 ya? Harus pede gitu, sebenarnya harus pede. Kalau kata Pandi harus pede aja dulu. Kalau kata Pandi gitu. pede aja dulu Pede aja gitu. dulu. Dan pas kita diumumin juara 2, wah
gimana ya gitu kan, karena juara 2 udah diumumin tapi kok nama kita belum dipanggil nih gitu kan. Akhirnya pas juara 1 diumumin, wah ternyata sekolah kita nih disebut, kita yang juara 1. Dan itu kita bener-bener aku langsung kayak nangis dikit karena bener-bener se-excited itu gitu kan pas diumumin juara gitu. Nangis Dikit sih, iya gitu. Terusnya itu beneran ketiduran banget di kursi itunya buat pesertanya. Kayak udah tidur udah gini. tidur. Udah juara 3, juara 2, udah lah amat. Tidur itu beneran tidur. Kayak tudung hoodie gitu. Pas juara 1 sekolah kita Iya bener. Ya itu kita langsung bener-bener langsung ke depan buat penyerahan piala. Itu kan kamu ketiduran kan. Damar ngapain? Ngapain ya Damar? Kalau nggak salah sholat isya gitu. Oh iya ya. Berdoa Damar. Boleh. Iya sholat isya. Iya beres sholat isya udah tahu pemenangnya berarti ya. Langsung nyamperin teman-teman, selebrasi. Iya. Wih, juara 1 tuh. Tapi sebenarnya tuh beneran kalau saya pribadi sih sama sih hopelessnya kayak di kota, soalnya ngeliat dari peserta yang lain filmnya juga, wah kita pikir kita sendiri yang surrealis gitu konsep filmnya kan, beda dari yang lain. Ternyata yang lain juga sama pemikirannya. Mereka tuh bener-bener kayak mikir, wah gua harus beda dari yang lain. Mindsetnya udah gitu ya. Pokoknya konsepnya aneh-aneh dah, gitu mikirnya. Terus secara visual juga lumayan minder nih, soalnya ada yang pakai kamera cinema itu pakai FX30 kayaknya, kalau gak salah itu gitu. Wah itu visualnya bagus banget, itu yang juara 2 Tangsel kalau gak salah. Itu juara 3. Oh iya juara 3. Kalau yang juara 2 itu SMA 1 Ciruas. Siruas mana Serang? Ya Serang. Oh. Ya tapi siapa yang tahu ternyata kita yang dapat juara 1-nya. Nah ini pelajaran penting ini. Jadi buat teman-teman geng LSM kalau mau buat karya buat aja. Jangan terpikirkan oleh equipment. Tadi kan Raffi udah minder dengan equipment apa tadi? Iya kameranya sih. Kameranya kan. Tapi kan ternyatanya kamera dengan ya kita miliki bisa menghasilkan karya, kan yang berbicara tentang karya bukan tentang equipment. Itu juga mempengaruhi sih. Tapi pede aja dulu. Kalau kata siapa tadi? Kalau kata Pandi, Pandi. pede aja dulu. Pede aja Kalau dulu. kata Pandi juga, yang penting tuh man behind the gun-nya. Wih. Balik yang Boleh deh nanti gue ngobrol sama Pak Andi gitu kan. Nah, pelatih kan? Iya Pandi kita. Pandi coba ajarin saya cara main film yang baik dan benar seperti apa. Oke, juara. Jasa udah nangis, nggak sia-sia habis berdoa ketika sholat isya, udah pasrah karena nggak bakal mungkin menang, ternyata menang, kaget gitu kan. Selebrasi. Pulang ke rumah, respon orang tercinta, orang tua. Kebetulan kan karena aku tuh di Pandeglang nginap, jadi mama juga ngejemput aku pas kan dari penginapan aku ke rumah makan Es Rizky itu kan gak jauh ya. Jadi tuh waktu pas aku masuk mobil itu mama seneng banget sih. Sebenarnya aku udah kasih tahu ya di grup gitu kan. Aku kan kalau misalnya ada apa-apa aku kasih tahu di grup gitu. Kalau aku menang, dan respon keluarga sih alhamdulillah seneng dan berharap kalau kita untuk lanjut ke nasional gitu. Oh berharap, berarti support penuh ya. Iya. Dan malah mama malah kembaran aku punya kembaran ya. Malah kembaran. Iya, malah kembaran aku bilang jangan lupa traktiran gitu. Gitu ya, traktiran. Iya. Terus gimana, sudah direalisasikan? Oh iya belum. Belum. Lo minta ke saya juga dia kembarannya. Soalnya kita kan satu komplek kan. Iya, kita juga satu. Dan bahkan teman kita kan satu geng ya. Kita kan ada geng. Geng apa? Oh, namanya geng Aspol namanya. Asrama polisi. Dan mereka tuh minta traktiran gitu kan. Okay. Terus belum direalisasikan? Belum. Sampai sekarang belum. Maaf ya teman-teman. Sun. Harus dong. Ya. Apalagi udah tayang. Kalau misalkan nggak tayang, laporan aja sama geng LSM nanti tak gerbek. Terus pas respon, kan dijemput sama mama. Iya. Buka mobil. Ya, terus gimana? Wah gitu, keren banget gitu kan. Terus mama nanya, terus lanjut ke nasional kapan? Terus aku bilang kayak nanti dong, sabar dong. Karena kita kan baru selesai gitu kan, baru terjun nih, baru selesai gitu kan. Cuman kan karena nanti kan tahap selanjutnya itu kan kita kan nggak langsung
lolos ke nasional. Cuman kan kita ada seleksi lagi dari Oh, ada Tahap seleksi lagi. semifinal. semifinal. Semifinal nasional. Dari berapa provinsi? Semua provinsi kalau Semua yang provinsi semifinal itu Indonesia. semua provinsi. Terus diambil 10 video terbaik. Dan 10 itu yang bakal lolos ke nasional. Oke, nanti kita bahas itu. Ya, nanti. Respon Raffi gimana orang tua pas pulang ke rumah? Kalau orang tua, ini jelas seneng sih. Dari kota aja pas saya menang di kota itu, mereka aja udah seneng banget lah, bangga sama saya. Apalagi yang di provinsi ini juara 1 lagi kan. Yes. Kalau Raffi kan di sana tuh diantar sama guru kan ke Pandeglang, pulangnya juga dianterin sama guru lagi. Jadi mereka ngasih ucapannya itu di rumah. Pas udah nyampe rumah, kayak selamat ya kamu. Berpelukan. Ya nggak berpulang juga sih. Oh, nggak juga. Salim aja. Agak jaim misalnya kalau saya. Gengsi ya. Wajar lah, Iya. Ya seneng sih orang tua sih. Senang ya? banget. Senang banget. Damar gimana Damar? Ya seneng. Jadi yang kan saya diantarin om saya sama Umi, nenek. Ayah saya juga sebenarnya ikut. Cuman pas pengumuman menang, ayah saya pulang duluan Oh gitu. karena ada tamu penting lah katanya. Ya. Oh berarti nggak sempet nyaksin kamu menang atau tidak Iya. tuh? Nah, Oke. terus yang pertama respon ya om sama Umi itu Aha. ya seneng lah udah sampai sini gitu, terus ditawarin mau apa gitu. Wih, enak banget ya ditawarin. Mau apa? Terus minta apa? Ya gak minta apa-apa, ya udah. Oh ya udah gitu. Berbakti. Padahal mau minta kamera apa? Yang bisa lah. Bisa tuh. Oke, berarti lanjut tadi ternyata udah lolos skala kota, skala provinsi untuk masuk nasional, ternyata diseleksi lagi 10 besar. Iya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa diseleksi lagi? Kalau sebenarnya sih kayaknya biar lebih gampang aja sih nyari pemenang buat yang benar-benar nasionalnya. Makanya diambil lagi 10 besar sama FLS 2-nya. Kita tuh lumayan panjang rentang waktunya dari provinsi ke yang nasional ini. Ada lebih dari 2 bulan kayaknya ada. Lama Itu juga dong. Proses semifinal itu kita cuma ngasih hasil film kita doang. Film yang di provinsi. Iya, di Kita provinsi. jadinya ya di provinsi. Terus proses penjuriannya juga secara daring online. Jadi kita nggak datang lagi ke tempatnya gitu kayak di kota sama provinsi. Tapi teman-teman pitching, presentasi juga, Nggak. tanya jawab. Itu cuma benar-benar ngasih karya kita doang sama sinopsis Iya. sama dokumen pendukung Lewat lainnya. link gitu deh. Oh by itu aja. Iya, pokoknya benar-benar daring kalau yang semifinal ini. Berarti Iya, pokoknya benar-benar udah pengumuman. Ternyata kita dapat juara ketiga tuh di situ. Iya. Iya, poinnya. Itu kan ada poinnya lagi kan yang di samping lift daftar pemenangnya itu kan. Iya, kita dapatnya di juara 3. itu 10 provinsi itu apa aja? Apa nggak teman? Itu ada dari Jawa Tengah, Aceh, Bali, Jawa Barat, terus Riau, Kepulauan Riau, Jakarta, Jambi, apalagi ya? Lampung. Iya. Teman-teman ke 3. Iya, kita ketiga. Ketiga. Lumayan loh. Lumayan. Iya, lumayan. Lumayan loh, keren, nggak mudah loh. Iya. Cuman tetap itu hasil dari ya itu tadi ya. Kalau misalkan Syasha nih sebagai sutradara tidak meyakinkan tentang ide cerita yang udah dikumpulin dari teman-teman, mungkin kalau cerita yang lain mungkin teman-teman nggak bisa sampai tahap ranking ketiga itu kali ya. Iya. Itu pentingnya untuk analisa. Makanya rasa penasaran itu penting untuk membedah lagi kan. Tadi kan dipertanyakan kenapa nonton lagi, karena penasaran itu kan berarti kan memicukan sesuatu apa sih yang ada poin yang bisa ditarik dari situ, itu kan intinya seperti itu kan. Oke, masuk juara ranking ketiga, masuk ke skala nasional. Nah yang 3 ini tetap ikut ke nasional apa 5 apa 2 lagi yang ditarik? Cuma 1. Iya, cuma 1 Cuma doang. juara 1 doang kita doang yang diambil. Iya. Oh Dari teman-teman Banten, iya. dari Jadi Banten. kita perwakilan dari Provinsi Banten. Yang 1-2 itu dari mana? 1-2 tuh Satu yang semifinal kan? Yang satu itu dari Jateng, yang kedua itu mana ya? Kalau nggak salah Riau apa Kepulauan Riau gitu. Oke, berarti teman-teman ini mewakili Banten aja lah. Iya. Untuk skala nasional. Bergeser kita ke skala Iya, nasional. Nah, persiapannya gimana tuh? Tingkatannya kan lebih sulit dan lebih gitu kan. Tahu sendiri skala
kota dan provinsi aja kan lumayan menguras tenaga, pikiran dan waktu gitu kan. Untuk mempersiapkan skala nasional, treatment apa nih? Apakah rasa healing dulu untuk mencari ide gitu kan? Karena kan butuh inspirasi untuk mendapatkan ide-ide baru gitu. Kalau untuk cerita itu kita tuh kayak waktu itu juga kayak waktu di kota sama provinsi kita juga disuruh cari ide cerita masing-masing, terus dipilih cerita yang paling bagus dan menarik. Itu cerita dari awalnya dari Damar. Damar. Dan itu abis itu kita kembangin bareng-bareng dan akhirnya kita finalnya itu dapat judulnya itu apa yang kita cari. Oke. Apa yang kita cari. Jadi di mana apa yang kita cari itu jadi kita tuh one take videonya. Iya. One take. Iya, one take. Karena proses lomba di nasional ini kita bukan syuting lagi di tempat kita terus kita kirim videonya, enggak. Jadi kita itu proses syutingnya pas di sana, pas kita lombanya. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Cuma di sana tuh 3 hari doang. Oke. Itu 1 hari buat persiapan semuanya, persiapan syuting, terus 1 hari buat syuting, sisanya boleh buat ngedit. Nyampe hari esoknya kita submit filmnya. Syutingnya berapa hari sehari? Syutingnya cukup sehari aja sih. Syutingnya sehari. Setengah hari doang. Jadi kita juga ada latihan buat nasional dan itu kan kita kan latihannya berapa hari ya? Sehari. Iya. 2 hari. 1 hari di sekolah sama 1 hari kita nyoba di luar sekolah. Karena ada perbedaan tuh. Iya. Nah, jadi kan kalau kita syuting di sekolah itu menurut aku masih oke gitu kan, masih oke dan masih di sekitar kita gitu kan. Orang-orangnya masih di sekitar kita gitu. Aktornya. Cuman kalau untuk pas di luar sekolah itu kita tuh pagi-pagi kayaknya jam berapa ya? Jam 8 deh. Jam 8 tuh jam 8 jam 9 itu kita pertama tuh ada di hotel gitu kan. Kita cari cuman kita guna di halaman depannya aja gitu kan. Karena kita susah banget buat nyari pemeran randomnya. Kan kita kan pemeran random. pemeran Ya. Jadi nyarinya agak susah nih gitu kan. Karena kita mau nyari pemulung. Oke. Iya. Kita waktu itu udah sempat aku ajak dan dia tuh kayak nggak mau, jadi agak susah nih. Akhirnya kita cari tempat, akhirnya nemu tempat yang pas itu di bank apa? BTN. Bank BNI. BTN. BTN apa BNI? BTN. Ya, pokoknya ada bank di situ. Di bank BTN kita minta tolong di situ kan ada pemulung juga yang lagi aleh-aleh lagi istirahat. Terus juga ada satpam dan mau diajak untuk syuting gitu kan, untuk latihan kita. Dan itu kita retake-nya berapa ya? Pokoknya banyak lah gitu kan, dan itu udah siang gitu jam 11 gitu, jadi udah panas juga. Hari Jumat juga kan. Hari Jumat. Bentar lagi udah mau sholat Jumat tuh. Iya. Apalagi one take kan, jadi aku harus ikut di belakang kamera dan aku juga harus meranin juga nih gitu kan. Oh, main juga? Iya, aku juga itu, jadi aku ngarahin sekalian aku juga Kenapa mainin. kamu main? Kenapa kamu main? Karena biar ini sih, biar nanti waktu pas di Jakartanya itu takutnya kita mau nyari orang cuman agak susah karena karena kan itu juga bukan daerah kita kan, jadi kita nggak tahu nih gitu antisipasi kan. daripada nyari orang lagi gitu kan, karena kita nggak tahu nih di tempat kita lomba tuh banyak orang apa gimana gitu. Gitu. Terus one take gimana cara teknis, sulit nggak tuh? Sangat sulit. Boleh dikasih tahu kesulitannya seperti apa? Karena kan baru belajar pegang gimbal juga gitu kan. Ini one take. Iya. Durasi film berapa? 3 menit. 3 menit. Wah, getar. Sangat. Gimana tuh? Yang biasa cuman 15-20 detik gitu. Ini dari awal sampai akhir, dan ya banyak gerak mundurnya gitu sampai pas latihan di BTN nabrak pohon juga. Iya. Nabrak pohon. Nabrak pohon latihan di BTN. Ya. Oke, terus pohonnya nggak apa-apa? Pohonnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Damarnya gimana? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi ulangi lagi ya, terus latihan lagi biar sampai dapat feel-nya. Dan ya kesulitannya juga karena belum terbiasa
ya itu. Saya juga pas tag terakhir di nasional juga ada yang satu yang kurang srek gitu. Kenapa? Karena apa ya? Ya ada Apa nih? apa ya? Pemerannya ada yang Apa nih? kepotong gitu kepalanya. Oh, headroomnya kepotong. Iya, helmnya kepotong. Iya. Gitu. Atau, Oh. atau terlalu sempit kalau nggak salah. Itu maksudnya merasa kecewa dengan hasil gambar sendiri. Iya. Oh iya sih, masuk akal, kepotong. Pinginnya sih full frame ada gitu Gak kan. enak juga kan kalau kepalanya kepotong kelihatannya. Hah? Iya, gak enak kalau kepalanya kepotong kelihatannya di frame gitu. Iya, berarti agak nyesel di situ, maksudnya seperti itu. Iya. Tapi pada akhirnya itu tetap dimasukin aja, maksudnya diselesaikan di sini Iya. tuh. Kenapa nggak diulangi? Capek. Nah, udah mau sholat Jumat juga. Iya, itu di sholat waktunya. Jumat juga. Iya. Iya. Oh, Jadi waktu sih, ya Udah gak ada waktu. waktu lagi sih. Karena waktu ya. Iya. Emang mulainya mendekati di jam 11-an itu kenapa nggak dari pagi jam 8? Ya itu sih karena kita jam 8 kita awalnya bukan di Bank BTN kan, kita kan tujuan awal itu kan kita kan di hotel kan. Iya. Dan karena kita dari jam 8 sampai jam 10 kita benar nungguin untuk biar ada pemeran, ternyata itu gak ada dan susah. Jadinya makanya kita jam setengah 11-an itu kita cari-cari tempat lagi dan nemu di Bank BTN. Oh, jadi nyari Nyari tempat, tempat lagi. nyari orang, Iya. random itu kalau kata Syasha ya. Iya. Ya, jadi kepepetnya di situ ya. Iyalah, nyesel wajar lah, apalagi ini eventnya skala nasional. Iya. Cuma yang penting dari situ sih kita udah dapat gambaran ya, nanti pas di nasional Iya. framing sama arah gerak kameranya udah kebayang lah. Iya. Jadi kita di sana tuh nggak mikirin apa-apa lagi, tinggal syuting sama nyari orangnya aja. Itu pas latihan di Cilegon. Iya. Oke, berarti kan berangkat nih, cus langsung. Iya, berangkat. Ke daerah mana? Jakarta. Jakarta Sunter. Ya, dulu di Iya. Sunter. Iya. Di sana. Gimana lihat teman-teman ketemu sama teman-teman dari skala nasional dah? Lebih minder lagi saya. Iya, kayak Soalnya lihat dari gearnya lagi tuh bahkan ada yang pakai Sony FX6. Itu kan mahal kan, kamera sinema banget kan, harganya gak main-main lah. Terus lensanya aja pakai G-Master apa gitu, 2470 kayaknya. Oke, lagi-lagi gear ya. Gear lagi itu, mindernya. Oke, terus gimana tuh? Tapi tetap maksudnya berkenalan, punya teman baru di sana. Iya. iya ada. Harus dong. Dan kebetulan kita itu ada kolaborasi gitu. Kolaborasi. Iya, Iya. sistem lombanya. Iya. Gimana sistem lombanya, kolaborasi gimana maksudnya? Jadi itu kan ada 10 provinsi kan. Nah, Iya. di tahun sebelumnya itu belum pernah pakai sistem kayak gini. Jadi di tahun ini tuh kayak 2 provinsi ini saling ngebantu satu sama lain untuk proses syutingnya aja. Oh gitu. Jadi itu termasuk ke penilaian juga, Iya, gimana nilai plusnya. kita ngebantu provinsi yang lain selama syuting. Soalnya kan emang proses syutingnya itu kan cuma 1 hari doang kan. Jadi biar lebih mudah aja lah. Poin ngebantunya itu, poinnya itu untuk teman-teman apa poinnya itu untuk teman yang dibantu? Untuk berduanya. Iya, sama-sama. dua-duanya satu timnya Saling gitu. bantu pokoknya. Iya. Oh itu dapat poin. Dapat Iya. poin. Oke. Termasuk ke penilaian Berarti teman-teman berkolaborasi sama provinsi mana? Kita dari provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Iya. Barat. Mereka bertiga juga. Iya, mereka bertiga juga. Sutradaranya cewek cowok? Sutradaranya Cowok. Cewek apa cowok? cewek, yang cewek. Iya. Oh sama dong. Sama. Oh iya sama. Sama. Oh iya. Berarti saling ini maksudnya bertukar pikiran tentang ide. Iya, iya, iya. Sebelum kita mulai proses syuting itu kan kita tuh kan ada meeting dulu ya, meeting dulu. Iya, Kayak meeting, sesama meeting. peserta. Iya, sesama peserta gimana cerita dari kelompok kamu gitu, dan kita juga ceritain Iya, ide yang dari kita cerita bawa kita, gimana. iya gitu. Oke. Terus? Udah sih gitu sih, Van. Sebenarnya kalau dari kita sih idenya udah ditetepin sih sama yang udah kita latihan sebelumnya. Iya. Cuma kalau dari Jabar itu mereka Ada Dia- pergantian ide iya ya? ganti-ganti ide lagi dia. Iya. Bisa. Bisa. Bisa sebenarnya. sih, iya. Oh bisa ya, boleh ya. Iya. Cuman kan agak tricky ya dari segi Iya, waktu. makanya yang gak tau tuh gimana mereka caranya, ternyata mereka menang. Juara 3. Juara 3. Iya, mereka juara 3, keren sih. Iya. Juara 3. Iya Juara padahal 3. Karena ngambil Jabar. idenya tuh bener-bener dadakan banget Dan pas mereka hariannya. ngeditnya itu bener-bener mepet ngeditnya. Iya, sebelum jam. Jadi kayak peserta lain udah mau selesai, jadi mereka masih ngedit gitu. baru Oh, gitu. iya baru beres syuting banget, kita udah mau submit filmnya, mereka baru datang ke ruang editing. Itu Jam ada ruang 10 editing. kayaknya ya. Iya. Apa jam setengah 11 gitu. Pagi. Iya, kita tuh Malam. pokoknya batas submitnya jam Iya. 12 siang. Mereka baru datangnya tuh jam 10-an.
Enggak Ge, pas malamnya dulu. Mereka kan baru datang ke tempat edit itu kan jam 10:30 malam kan. Enggak ya, dia nyimpen komputer Iya. doang. Nyampe bawa komputer mereka buat editing. Boleh. Boleh. Ternyata. Kalau yang lain kan pakai laptop aja ya buat editing biar Oh lebih prepare buat teman-teman Jawa Barat ya. prepare. Cuma ya waktu mereka sih yang gak prepare sih. Soalnya mepet banget mereka. Tapi juara tadi juara Iya, 3. tapi mereka Iya. Hebat sih hebat. hebat keren, Karyanya keren. berarti bagus. Karyanya Iya. ya. Berarti Saya akuin sih ya. se-crazy itu ya maksudnya untuk menentukan ide, ngelihat situasi dan kondisi gitu kan. Tapi mereka yakin untuk bisa menyelesaikan proyek karya itu terlepas dari menang atau tidak, mungkin itu tidak terpikirkan sama teman-teman Jawa Barat. Iya. Tapi ternyata hasilnya di luar ekspektasi mereka walaupun juara 3, setidaknya sudah juara gitu Iya. kan. Nah, dari teman-teman sendiri, oke, setelah meeting dengan final idenya kan udah dipersiapkan karena kan. Iya. Syuting lah. Gimana kondisi lapangan dengan situasi yang berbeda? Kita tuh survei dulu ya Iya. buat lokasi. H-1 sebelum syuting itu kita survei dulu lokasinya. Iya. Iya. Jadi Jadi kita masing-masing provinsi tuh harus nentuin lokasi mana aja yang bakal kita pakai buat proses syutingnya. Soalnya biar gak bentrok juga kan sama provinsi lain. Takutnya ada bocor juga sama provinsi lain. Kita lagi syuting, dia di sana di belakangnya lagi syuting juga. Kan Oh nggak enak iya, liatnya. betul, Makanya betul. kita nentuin dulu lokasi kita ke panitia. Pas H-1 syuting itu baru Oh pas. itu konfirmasi sama panitia tektokan gitu. Iya. Ternyata ini wilayahku gitu. Iya. Oh gitu. Itu wilayah dulu kita. terus juga Boleh, lokasinya syuting juga kita dibatasin. Oh. Biar nggak jauh-jauh dari hotelnya itu. Iya, areanya. Iya. Oh gitu Karena dipantau. mungkin takut ada yang hal gak diinginkan kan ya. Iya. Jadi Masuk biar dekat akal. juga iya. Aha. Terus pas lu, oke lah udah di booking nih tempat Iya, ini udah wilayah gua ditentuin gitu. nih, ya. Syuting lah kalian teman-teman. Iya. Iya. Nah gimana tuh pas syutingnya, ada kendala kah? Ya untungnya sih kita karena kolaborasi itu ya. Jadi kita minta teman-teman Jabar ini buat jadi karakter aja. Iya. Oh Jadi gitu. karakter pendukung aja. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak lagi nyari karakter orang random di sekitar gitu. Iya. Mhm. Jadi lebih mudah aja lah buat nyari karakternya di situ pertama. Terus mereka kan ngerti filmnya. Jadi kita ngedirectnya nggak susah-susah banget lah. Aman buat lah nentuin. ya. Aman lah ya. Oke. Paling juga cuma nentuin apa? Cuma nyari dua orang. Sama satpam gak sih? Iya, sama Iya. satpam. Cuma 2 orang random doang sih yang kita ambil di sekitar situ. Oke. Iya. Kenapa satpam? Itu sebenarnya itu pedagang. Cuman kita ajak untuk syuting dan jadi satpam dan alhamdulillah bapaknya mau, malah welcome banget gitu. Bapaknya excited gitu kayak, ini pakai sepatu nggak gitu kan? Terus iya jadi kitanya juga enak gitu kan, bapaknya mau gitu. Iya. Struggle-nya di situ sih, soalnya kita perlu karakter satpam. Kita tadinya tuh mau ngambil karakter satpam, beneran satpam asli dari hotelnya. Cuma karena lagi chaos banget hotelnya, butuh satpamnya banyak di gerbangnya gitu lah. Banyak loh. Jadi kita gak bisa ngambil orang satpam aslinya kan. By the way kita belum cerita yang nasional ini filmnya tentang apa. Kan tadi yang kota udah, yang provinsi udah, yang Christopher Nolan kan. Nah, yang nasional kan belum tahu. Geng LSM pengen tahu ceritanya tentang apa sih yang nasional itu. Kalau ada yang di satpam. nasional itu judulnya itu apa yang kita cari. Oke. Jadi di dalam video itu di mana ada pemulung yang cari untuk cari duit, terus juga ada pemuda yang cari pekerjaan, terus juga ada pemuda yang cari keyakinan apa ya, sebenarnya bukan keyakinan lain sih. Keyakinan religiusnya itu ada. Iya. Oke. Terus juga ada anak yang cari prestasi gitu aku. Jadi kayak intinya apa sih yang kita cari kamu- dalam hidup gitu. Kamu main sebagai anak jadi prestasi. Iya, Oke. gitu. Aha. Jadi meskipun aku punya kekurangan, jadi itu bukan halangan aku untuk mencari prestasi. Jadi intinya apa sih yang kita cari dalam hidup kita itu. Gitu. Kekurangannya apa kalau boleh tahu? Kalau di film itu aku tangannya buntung sih. Buntung satu, iya. Gitu. Sasha Buntung. Oke. Ini sih konsep ceritanya itu simbolis ya dari setiap orang-orang yang udah saya kasih tahu tadi. Simbolis. Ya, tentang orang ini tuh mereka lagi nyari apa di hidupnya, orang ini lagi nyari apa, dan dia sebagai seorang pelajar itu apa yang dia cari. Iya. Intinya gitu sih. Jadi teman-teman ini bermain dengan simbol ya. Di film ini penuh teka-teki. Iya. Jadi teman-teman yang nonton ini harus meraba, oh ini ke sini, ini ke situ. Itu agak tricky dan agak sulit sih untuk dicerna. Tapi itu akan menjadi poin plus buat teman-teman juri biasanya hal seperti itu. Nah, oke, berarti oke lah.
di lapangan syuting aman semua nih. Aktor-aktor aman nih. Aman. Termasuk pemulungnya nih aman nih, randomnya nih. Aman. 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 Cara teknis aman syutingnya. Nah, Aman. aman ya. Aman. Oke lah, syuting berjalan. Selesai. Ngeditnya gimana nih? Nah, kalau ngedit Ini kan berkaitan dengan waktu. Tadi kan di tingkat provinsi hampir berapa makan waktu? Sebulan lebih kan? 2 minggu, 2 Eh, minggu, 2 hampir minggu. 2 minggu kan. Iya. Kalau yang tingkat kota kan seminggu kan. Lah nasional ini kan Justru lebih gampang. Soalnya kita nggak perlu mendekin videonya lagi karena udah jadi one take kan. Udah 3 menit. Jadi kita cuma tinggal Oh iya konsepnya lantek ya. Iya, tinggal sound design, masukin background. Itu juga udah kita siapin sebelum berangkat lomba. Oh itu Jadi boleh. Boleh, kita udah siapin semuanya. Oke. Resource-nya ya, resource audio. Ah, Kayak kita di sana tuh tinggal bikin fully-nya. Lagu udah kita siapin, nyari yang cocok kayak gimana. Jadi kita kurang lebih kayak tinggal pasang-pasang aja sih kalau sound design kayak sih. puzzle gitu. Iya. Iya tinggal pasang-pasang Tinggal udah disiapin pasang-pasang aja. dan untungnya one take ya. Iya itu karena kita ngambil konsep kontak juga karena proses syutingnya secara langsung cuma dikasih waktu 1 hari sama proses editing. Itu jadi Makanya pertimbangan gimana ya. caranya kita biar jadi filmnya itu seefisien mungkin lah Iya prosesnya. jadi pertimbangan. Teman-teman yang lain dari provinsi yang lain itu ada yang one take juga nggak? Nggak ada. Setelah teman-teman Kita lihat. doang. Kita doang sih. Kita doang. Percaya diri aja dulu ya. Iya, sendiri dulu aja. Keren. Ngeditnya berapa lama itu? Start jam berapa teman-teman? Start jam kita tuh proses syuting tuh beres zuhur ya, sekitar jam 12 istirahat dulu lah kita makan, terus habis itu baru proses editing dari jam 1 nyampe malam itu sebenarnya udah beres ya. Jadi kita tuh besok tinggal finishing aja, nyari yang kurangnya gimana kayak sound design-nya Besok dibenerin. emang berapa hari gitu dikasih waktu buat ngeditnya? Sebenarnya bebas sih, itu kan ada 3 hari kan. Hari pertama itu buat persiapan syutingnya, Ya. sisanya boleh syuting, boleh langsung edit juga. Oh berarti ada waktu 3 hari. Ada 3 hari. Oke. Aha. Jadi kita udah duluan syuting beres nih, karena efisien juga kan kita syutingnya cepat. Jadi kita pas hari syutingnya itu kita pakai buat langsung edit aja. Itu Oke. boleh ternyata. Yaudah kita langsung edit. Malamnya sebenarnya udah beres. Tapi Tapi ya karena mungkin masih ada yang bisa dibenerin, jadi kita proses finishingnya itu besoknya lagi. Nyampe submitnya besok aja sih. Iya. Sekalian aja. ngebenerin apa kalau boleh tahu? Kalau benerin sih lebih ke warna aja sih, color gradingnya aja sih. Coloring. Nyari yang enak laginya aja sih. Sama audionya juga mungkin takutnya fully-nya ada yang kurang pas suaranya atau yang meleset gitu, dibenerin lagi. Itu sih Iya. finishingnya. Oke. Nah, tadi kan pas proses latihannya kan ada headroom kepala yang kepotong nih. Iya. Nah, pas hari hanya aman. Aman sih, tapi aman, cuman ada beberapa yang movingnya masih agak kaku karena kan tempatnya juga beda lagi. Nah, iya, Ya, beradaptasi dengan tempat ya. dan ada satu tempat yang jadi mobil sama kapal ya kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya kita tuh cuman beberapa meter agak jauh gitu, tapi jadi agak kurang gak enak gitu movingnya. Nggak smooth lah ya. Ya, Tapi puas? Apa belum puas? lumayan pas ya. Lumayan puas. Ya, yang penting hasil akhirnya bisa dirender dan jadi. Durasinya pas? Apa kurang? Apa lebih? Bahkan kurang gak sih? Kurang dari 3 menit malah. Iya. Itu udah termasuk opening sama Kurang dari 3 credit-nya. menit. Emang berapa? Tetap 3 menit kan? Iya. Maksimal ketentuan di Jukisnya itu 3 menit itu isi konten videonya. Bukan termasuk opening kayak judul sama credit scene-nya. Oh gitu. Dan ternyata kita hasilnya malah bisa di bawah 3 menit, itu udah termasuk opening sama credit scene-nya juga. Ya berarti sesuai harapan teman-teman. Sesuai harapan. Oh berarti perfect lah ya. Ya. Oke, selesai. Besoknya datang ke acara apa awarding apa gimana? Ya, penutupan. Penutupan. Presentasi. Oh, ada presentasi lagi? Oh iya ada. Iya sih. ada. Ada lagi presentasi. Enggak, sebenarnya bukan presentasi iya sih, sih, itu- cuma screening biasa, cuma kita maju buat kenalin diri kita doang sama judul film yang kita bawa. Sama Udah. diliatin video kita gitu. Video yang udah syuting kan? Iya. Berarti Dan itu diliatin sama ini yang liatin itu bukan peserta film doang, tapi peserta video Iya. lomba-lomba lain juga Boleh masuk ada. ke ruangannya. Iya. oh berarti Rame. lebih ramai ya, masanya lebih banyak. Iya.
Kan ngejelasin juga tuh di depan halayak publik. Iya. Grogi nggak? Enggak. Oh Enggak enggak. sih. Lebih Iya. ringkas juga sih. Lebih Kita nggak ringkas sih, boleh iya. panjang-panjang malah Nggak boleh pas panjang-panjang presentasi malah, iya. sama jurinya. Oh gitu. Tapi semua berbicara di depan halayak publik. Kalau ini dia doang. Aku doang sih. Soalnya emang ringkas banget gitu. Jadi cukup aku doang gitu. Oke, gimana ketika berdiri menatap? Wah, masa aku banyak ini panggungnya gue. Ada awalnya rasa bangga apa gimana sih? Awalnya pas naik panggung itu agak deg-degan ya gitu kan. Apalagi ini yang lihat tuh peserta lomba lain gitu. Lebih rame malah gitu kan. Tapi pas waktu aku ngejelasin, ya udah aku bawa enjoy aja. Bawa enjoy aja. Iya. Pas udah ngejelasin, udah lega gitu. Lega. Bangga nggak kamu bisa ngejelasin di banyak yang Bangga, tentunya bangga ya. Kayak wah nih gue keren banget nih bisa ngejelasin di sini gitu kan. Iya dong, Damar bangga Damar ada di situ. Sampai tahap nasional nih. Ya bangga lah dari proses-prosesnya juga dari kota sampai nasional. Iya. Apalagi juga sampai naik panggung di skala nasional. Bangga. Bangga lah. Raffi? Bangga banget. Banget Iya, ya. banget. Wih. Soalnya ya gimana sih gak semua orang bisa dikasih kesempatan buat ke tingkat nasional Iya ini. betul. Iya. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan itu. Iya, dan kesempatan itu sebenarnya teman-teman yang nyiptain juga. Kalau Iya. teman-teman yang gak serius, ya bodoh perjuangan, jadi kasih waktu ya kan, Iya. capek. Kalau nggak salah tadi Sasha bilang di belakang layar sih, nah, pas syuting sampai patah hati gitu, sampai nangis-nangis gitu kan. Itu kan ngeganggu mood pikiran loh. Iya. Bener kan Syah? Iya. Kenapa bisa ada patah hati di perjalanan karirmu itu? Kenapa aku bisa masuk ke situ? Itu acak-acakan dong ngedirect teman-teman. Apa masih bisa ditanganin? Masih bisa ditanganin kok. Aman. Aman-aman. Nah, itu mau dibahasnya sekalian di sini, nggak usah. Gak usah deh. Iya, karena kita lagi fokus ada aja problem yang Iya. tak terduga gitu kan. Tapi balik lagi sama tanggung jawab. Iya. Apalagi ini kerjanya tim ya, bukan individu. Nah ini maksudnya pembelajaran buat kita semua gitu kan. Ya untuk menanggapi situasi dan kondisi bagaimana semuanya bisa terselesaikan secara baik-baik. Walaupun ada salah satu hati yang mungkin yang gimana, masih banyak yang lain ya tuh ya. Iya. Gitu. Nah terus udah pitching pada saat itu apa malamnya untuk pengumuman? Besoknya. Oh besoknya lagi? Iya, besoknya. Tidur lagi. Tidur Iya. itu. Pokoknya pas sudah screening filmnya, wah udah plong banget lah, tinggal tunggu pengumuman aja. Oh, Itu kan di hotel kan. Udah jadi plong ya? Iya udah plong Malah banget. gak deg-degan ya menang atau enggaknya? Apa udah gak kepikiran untuk menang? Udah gak kepikiran. Iya. Udah gak kepikiran? Oh, Enggak, oke. beli relax aja sih. Relax. Ngeliatnya iya. Udah makin pede juga lah yang perasaan yang kita bawa sebelum dari provinsi. Makin pede. Iya. Iya. Tidur nyaman gak? Aman. Nyaman. Iya. Gak begadang kan? Iya, Enggak. selama sisa waktu itu nyampe besok tuh nikmatin fasilitas hotel banget lah. Iya. Tidur-tiduran. Iya lah makan. Iya, gitu kan. makan. Acara jam berapa penutupan itu? Sekalian pembagian. Jam 2. Enggak. Awal tuh jam 2. Cuman diundur karena ada apa gitu. Jadi jam 3-an lah baru mulai acara penutupan. Oh gitu. Iya, itu juga gak langsung pengumuman, ada acara pembukaan juga kayak sambutan-sambutan sama Iya. yang lain-lain juga. Iya. Jadi 4:30-an baru deh kayaknya baru pengumuman gitu. Gitu. Iya, pas diumumin itu harapan 3 dulu nih. Juara harapan Iya, 3. itu dari semua Emang- mata lomba. Emang ada kategorinya, ada apa aja nih? Kok ada harapan, apa ada juara, apa beda-beda? Beda, ada juara inti, juara 1, juara 2, juara 3, sama ada juara harapan iya. 1, 2, 3 juga. Oh yang diumumin dulu mana? Iya. Harapan dulu. Harapan dulu. Iya, jadi Oke. harapan 3 tuh semua mata lomba diumumin. Oh jadi semua kategori. Iya. Oke, terus? Sebenarnya kita kalau misalnya aku sih nggak berharap masuk harapan ya sih, pengennya indie ya, pengennya indie gitu pengennya. kan. Wah, Berharap kiklunya ya. tuh. Iya, iya. Pas diumumin bagian film pendek, wah ternyata kita harapan 3. Oh, Iya. jadi teman-teman berhasil mendapatkan juara Iya. harapan 3. Harapan 3. Meskipun nggak sesuai sama ekspektasi aku. Oke. Harapannya lebih tinggi sih Iya. harusnya. Hal yang wajar. Iya. Iya. Oke. Berarti terhenti di harapan 3. Tiga, Yang iya. duanya dari mana? Harapan 2. Harapan 2 itu dari Jateng. Jateng. Iya. Yang ke satu. Awalnya Jateng itu pas semifinal itu dia di urutan pertama. Yang semifinal. Rank yang semifinal. Iya. Jateng. Oke. Jadi Oh yang 10 besar itu. iya, waktu pas juara mereka di harapan kedua. Harapan kedua. Iya. Oke. Yang ke satu. Harapan 1
Dari Riau kalau nggak salah. Riau. Iya Riau. Kalau yang juara inti itu? Juara 3 itu dari Jabar. Juara 2-nya dari Jakarta. Juara 1-nya dari Lampung. Oh Lampung. Iya, mendominasi. Lampung yang pakai FX6 tadi itu. Gila. Mantep ya. Iya, Iya. itu beneran senjatanya mereka bagus. Main di handaganya juga bagus. Jadi Paket wajar komplit. juara 1. Komplit banget ya. Komplit. Sekolahnya juga kayaknya support abis-abisan kali ya. Iya kayaknya sih. Skala nasional gitu Beneran kan. support banget. Tambah mereka juga memang hobi di dunia dunia film itu kan. Bukan Iya. hanya filmnya, dari editingnya juga mereka mungkin mempersiapkan secara serius kalau udah pakai After Effects tuh. Iya. Dirimu gimana? Pakai After Effects udah bisa? Bisa dikit-dikit aja sih kalau After Effects ya. Iya. Kalau Premiere udah lumayan nguasain lah. Ya wis, nanti Sama kita sekarang sih kembangkan After Effects-mu di sini. iya. Sama nyoba DaVinci sekarang sih. Wih, Iya, buat color grading. harus dong. Jadi oke, teman-teman terhenti di juara harapan 3. Iya. Walaupun tidak sesuai ekspektasi. Ya udahlah ya. Ya udah. Iya ya udah lah Tetap ya. senang kok. Iya tetap senang. Iya dong, harus. Iya, Maksudnya harus senang, setiap harus pertandingan kan ada menang ada kalah, itu hal yang wajar. Tapi Iya. bagaimana cara kita untuk menikmati proses itu, Iya. ya kan? Oke, berarti terhenti di juara 3. Teman-teman Harapan 3. pulang ke rumah. Iya kita habis rumah. sebenarnya tuh masih ada waktu sehari untuk kita pulangnya besok gitu kan. Cuman karena kita pengen cepet-cepet pulang gitu Iya, kan. udah capek juga Jadi sih. habis pengumuman itu kita langsung balik. Langsung pulang. Iya, udah Iya langsung pulang. pulang. Pulang gimana perasaan? Juara 3. Harapan? Seneng ada di tingkat nasional, Iya, tapi harapan seneng. 3 tapi tetap harus bersyukur sih. Iya. Oh, bersyukur ya. Bersyukur. Iya. Bersyukur Damal. Mahal tuh kalimat itu. Iya. Oke, jadi teman-teman pulang. Respon keluarga pasti oke lah ya, nggak masalah lah. Kamu udah sampai tahap nasional, keren menurut Iya. mereka. Pasti akan seperti itu semua kan rata-rata. Mungkin ini akan lebih detail lagi berkaitan dengan film. Tadi kan teman-teman di awal udah jelasin kan, ternyata yang satu ingin kuliah di peternakan dan teknik gitu kan. Sasa kan mau ke ilmu komunikasi. Iya. Aku anak PR Sasa. Nanti kita bisa diskusi masalah PR kalau mau lebih detail. Dan kamu kan kemana tadi? Ke film televisi. Ke film dan televisi. Dan mungkin bisa sharing juga sama salah satu tim kita di Bipro, ada Givari tuh yang ngambil jurusan Oh, iya. film dan televisi. Dia kuliah di ISI Jogja. Oh gitu. Di Telkom juga ada anak-anak, si Rija ngambil DKV kan sama si Sinta gitu kan. Maksudnya untuk dia diskusi lebih dalam seputar dunia itu kan. Kalau PR bisa lah. Kalau peternakan mungkin kita cari temennya. Ada juga temen yang usaha ternak gitu kan. Ada. Maksudnya bisa Oh, iya. diskusi lebih dalam lah mengenai bisnisnya. Oke. Kan teman-teman udah tahu planningnya setelah ini kelas 3 ya? Iya kelas Di 3. Berarti kan udah tahu kan planning selanjutnya akan kemana arahnya. Terlepas kalian mau lanjut atau tidak di industri film ini, tapi setidaknya kan pelajaran yang pentingnya kalian udah percaya diri untuk mencoba sesuatu hal yang baru kan. Berawal dari iseng semuanya ternyata kan seseru ini. Yang tadinya iseng-iseng nggak capek kok, ternyata udah jalanin sama Sasa kan, makan waktu, capek, ya kan, menguras tenaga dan pikiran. Nah, apakah kegiatan film ini tidak menutup kemungkinan di tengah perjalanan teman-teman yang sedang menempuh pendidikan ini akan balik lagi ke dunia ini untuk diseriuskan? Apa mungkin kayaknya udah cukup pengalamannya sampai di sini aja? Kalau saya jelas lanjut sih. Kan tadi mau ke jurusan film televisi. Jadi Oke. kayak bakal lanjut lagi sih buat. Soalnya saya ngerasa proses syuting produksi film itu seru lah. Seru? Iya seru. Oke. Terus seru. Walaupun pas editing itu fase stresnya mulai dari situ sih. Iya, tapi kalau udah jadi hasil karyanya kan rasa Iya. kepuasan tersendiri Iya ya. pas udah jadi karya tuh ya senang banget lah. Bisa ngasilin karya yang kita suka di passion kita. Berarti rencana kamu mau ngambil apa? Spesialis konsentrasi kamu? Kayaknya ke sinematografinya sih. Oh berarti Bisa. akan jadi DOP. Iya. Karir profesional kamu akan jadi DOP. Iya. Ya Kurang udah lebih. deh. Mumpung belum kuliah dan belum jadi, mau di booking nih sama gua Faris. Mau nggak diterlibat salah satu musik video klip gua nanti? Musik Iya. kayak gimana tuh? Iya, nanti kita ngobrol belakang layar. Ini mau aja apa enggak gitu kan. Tak booking dari sekarang. Kita tunggu mungkin 4 atau 5 tahun nanti ada saksi nih, ada Sasa, ada Damar. Ya kayaknya dipikirin lagi sih itu. Oke, Nanti ya. boleh. Nanti kan ditanya loh, ditagi sama teman-teman geng LSM loh, dikasih tantangan. Oke, kalau Sasa gimana sih?
Kalau aku kayaknya untuk jadi pengalaman aja deh. Mungkin kalau misalnya nanti itu kan nanti kan aku kan kuliah juga antara PR kalau enggak broadcasting kan. Cuman kalau misalnya broadcasting mungkin aku akan lebih diseriusin biar aku lebih belajar banyak lagi gitu. Kalau broadcasting kamu mau ngambil apa? Mau jadi apa? Announcer? Mungkin aku jadi presenter kalau nggak reporter. Oh, kamu menjadi host seperti itu. Announcer. Boleh. Dirimu, Pak Damar? Ya kalau saya sebagai hobi aja buat mainan iseng-iseng. Mainan iseng-iseng. Mainan iseng-iseng tapi ya. mahal loh mainan. Keren iseng-isengnya. Mainannya tapi mahal loh ini. Menghasilkan prestasi ya. Iya loh. Berarti kan bukan prioritas berarti ya. Ya. Seru lah. Iseng-iseng mahal tapi kepikiran juga tuh. Soalnya akan mengambil modal dirimu juga, maksudnya modal usaha bisnismu juga untuk beli investasi equipment kan mahal, harga mainan kita kan mahal gitu kan. Oke deh teman-teman, geng LSM kita udah diskusi sama siswa-siswi berprestasi di salah satu sekolah di kota Cilegon. Makasih loh buat teman-teman semua yang udah main kesini, Sasha, Raffi, Damar gitu kan. Sukses selalu untuk semua karir yang akan kalian bangun dan terus berkarya, mumpung masih muda. Jangan pernah ngebatasi diri teman-teman untuk nggak mau coba inilah, nggak mau coba itulah. Jangan ada kata males. Tetap aja terus maju apapun yang teman-teman inginkan. Kayak lebih kepada harapan deh buat teman-teman seusia teman-teman semua nih agar nggak males. Mau ngasih wajangan apa buat teman-teman di rumah geng LSM seputar dunia kreativitas tentang berkarya. Kasih paham, Sa. Mungkin kalau dari aku, mungkin kalau kalian punya passion yang dimana mungkin dari edit ataupun bikin video, kalian jangan malu untuk dikembangin. Mungkin kalian bisa kembangin dan mungkin itu bisa jadi wadah kalian buat jadi kedepannya buat kalian sukses gitu. Wih, Damar? Ya kalau saya apa ya? Asalkan ada keinginan atau usaha, dijalanin aja. Siapa tahu kayak kita iseng-iseng aja juga dapat. Kayak jalanin aja guys katanya. Jalanin aja guys. Raffi apa? Ya simpel sih, jangan pernah takut buat mencoba lah, apalagi dalam untuk menghasilkan suatu karya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut mencoba geng LSM. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.